Dan menurutku tindakan merekam itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji sekali ya menurutku ya. Jadi benar juga, kalau misalnya anakku bilang, "Pak, aku mau berhenti sekolah, Pak," padahal baru aja aku bayarin semuanya, pasti aku bentak, pasti aku marahin. Enak aja lo bilang mau berhenti sekolah. Omongan let's go apa? Omongan let's go apa? Bener kan? Farel Boti! Bocah TikTok. Hai, apa kabar? Kembali lagi Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih apa ya? Bahas apa lagi kalau enggak sih? Si Kucrut ini. Kan Let's Go ngupdate video ya. Terus dimarahin nih sama netizen. Kamu nih nggak tahu apa-apa bang gitu. Kamu sosok tahu gitu. Farel kan memang Boti. Emang kalian tahu? Boti itu kan bocah TikTok. Apa sih maksud kalian ini? Memang apa? Kata lain selain Boti? Nggak ada. Boti bocah TikTok. Jadi ya, kita aduh, belum kering Let's Go ngomong dan buat video. Belum 24 jam, Dr. Richard Lee malah mengiyakan video Let's Go. Langsung kita bahas aja masalah nih anak Boti ya, bocah TikTok. Dan menurutku tindakan merekam itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji sekali ya. Aku tidak lagi membaca chat dia dan tidak membalas apapun ke dia karena aku sangat kecewa sekali. Dr. Richard ini memang ngamuk, marah banget ya sama si Farel ini. Kenapa ya? Gara-gara dia tuh ngerekam pembicaraan staff yang disuruh Dr. Richard Lee. Apa? Kalau kamu pasti nggak pulang. Masalahnya di dana kan? Masalah di dana kan? Dan di sini udah dibongkar semua sama Richard Lee gimana attitude-nya nih anak. Nah, jadi dia ngerekam kan pembicaraan sama staff. Nah, staffnya ini disuruh sama Dr. Richard Lee buat menasehati adik Farel nih jangan menyerah, adik Farel harus belajar. Gak mau! Farel gak mau sekolah! Kayak Bagas di Nokta Merah Perkawinan ya. Ini padahal dinasehati, tapi direkam pembicaraannya dan di-framing seakan-akan staffnya datang ke sana buat memberhentikan Farel dan meminta uang gitu. Ini masalah dana kan? Ini masalah dana kan gitu. Yang kedua, ada perbedaan antara kerja keras orang susah dan kerja keras orang kaya atau orang sukses. Ketika dia pulang sekolah, nyapu, ngepel, nguli, kerja sini, kerja sana, itu ngerasa dia adalah pekerja keras. Jadi akhirnya Dr. Richard Lee mendapatkan pelajaran ya, yaitu kerja keras orang susah dan kerja keras orang sukses itu berbeda katanya. Nah, di awal kan dia melihat Farel ini kayak semangat juang tinggi gitu. Aku bisa bekerja keras. Aku apa kerjanya? Aku bisa ngepel. Aku bisa nyuci. Aku bisa nyapu. Oh, ini kerja keras sekali yang tidak bisa dilakukan semua orang. Tapi aku bisa melakukannya. Sampai Dr. Richard Lee bilang ya, saya ini heran sama Farel ya. Farel ini kan dia katanya kena mental guys. Dia itu udah dikeluarin, maksudnya udah bukan dikeluarin, dia udah ditinggalin dan ditelantarkan oleh ayah dan ibunya. Bahkan ayahnya katanya sempat masuk penjara. Ibunya udah hilang dan tidak mengakui Farel sebagai anak. Apalagi sih yang bisa membuat Farel ini kena mental? Saya tahu jawabannya, Dok. Jawabannya adalah sekolah dan belajar. Sekolah dan belajar di sekolah internasional ini dan sekolah swasta ini lebih berat daripada ditinggal orang tuaku. Begitu ya pikirannya Farel ya. Ini pertanyaan ya. Kamu ditinggal orang tua ya? Itu nggak semua orang mengalami hal itu. Dan Let's Go yakin itu sakitnya ampun-ampunan. Kalah sakit hati dan stresnya ditinggal orang tua sama belajar. Belajar lebih stres seperti neraka. Sakit hatinya lagi ya. Ini ada postingan Farel. Kalian bisa lihat, ini adalah postingan terbaru Farel. Ini ada satu lagi nih. Dan ini adalah isi chat dia ke Dr. Richard. Jadi dia ada banyak bikin slide foto di postingan terbarunya itu. Kalian bisa lihat sendiri. Intinya di postingan itu si Farel ini tuh udah bulat keputusannya buat berhenti sekolah. Dari mbak-mbak ini ya, Let's Go nggak tahu nih mbak kalian kalau mau cari namanya silahkan dia nanya. Nah, kenapa mundur? Kan masih beradaptasi. Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman. Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman gitu. Kenapa mundur? Nggak mundur dari awal, cukup saya yang mendam gitu. Dia bilang, dan saya memutuskan buat balik ke Medan dan bergabung dengan keluarga kecil saya di Medan. Sekarang saya sadar kemewahan itu tidak semua membawa kebahagiaan. Tapi kata-kata yang jadi awal, saya ingin sukses. Saya ingin sukses di Kalibata City. Gak tahu ya. Kemewahan didapatkan dengan cara bekerja, Farel. Bekerja itu didapatkan mostly dengan pendidikan dan kerja keras gitu. Sedangkan kamu mau jadi dokter katanya. Tapi dokter di mana-mana sih yang Let's Go tahu ya guys ya, Dek Farel. Yang Let's Go tahu dokter di mana-mana itu belajar, Dek Farel. Kalau dokternya malas belajar, aduh, pasien bisa mati, Dek Farel.
Bahkan mbak-mbak ini bilang, netizen itu Farel, itu tuh semu yang bilang, semangat Farel, mendukungmu Farel. Itu cuma ngetik guys, itu cuma ngetik. Dan semua orang tuh bisa ngetik membantu Farel. Semangat Farel, kita doakan Farel. Tapi yang bener-bener membantu kamu Farel, orang yang kamu framing, yang kamu gigit lengannya sendiri, bikin malu se-Indonesia loh. Sekarang Dr. Richard Lee malu se-Indonesia. Itu adalah orang yang paling sayang sama kamu, yang memikirkan gimana masa depan kamu Farel. Katanya kamu mau jadi dokter, dia yang membukakan jalan untuk menggapai cita-cita palsu kamu untuk menjadi dokter gitu. Semua orang itu bisa kayak netizen yang semangat Farel, tapi nggak semua orang bisa kayak Dr. Richard yang boom, kasih kamu jalan, kasih kamu duit, kasih kamu sekolah. Kamu lebih milih netizen followersmu, yang dimana sekarang TikTokmu kebanet. Nah, tetap dia mau berhenti sekolah. Pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Masalah 47 juta itu adalah caranya Dr. Richard Lee buat supaya Farel ini nggak berhenti sekolah. Kenapa? Dr. Richard Lee tahu Farel ini nggak punya uang 47 juta. Di mana dia punya uang 47 juta? Itu caranya dia supaya Farel ini nggak berhenti sekolah. Tapi Farel bilang, aku mau berhenti sekolah meskipun di penjara. Ingat ya guys ya, aku mau berhenti sekolah meskipun tetap di penjara. Tetap dia mau berhenti sekolah. Pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Aku mau nunjukin chat-chatnya tapi ya nggak boleh gitu. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Nggak diganti masuk penjara. Sampai ada loh video nenekku nangis nelpon-nelpon aku. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku atau papaku. Masuk penjara. Dan ada satu video Farel yang ini. Nah, dia mengatakan, apakah aku akan dipenjara seperti ya aku mungkin. Nah, dari sini kan kita udah lihat. Dari sini Let's Go sudah lihat mentalnya. Berarti memang nih Let's Go yakin banget nih. Nggak ada niatan sama sekali untuk sukses di jalan yang benar gitu. Lebih memilih di penjara. Aku akan dipenjara seperti ayahku. Dia berani untuk melakukan sesuatu yang jahat dan dipenjara seperti ayahnya daripada dia belajar dan sukses menjadi Dr. Richard Lee. Nah, saya siap buat masuk penjara. Nggak bisa ganti 40 juta. Saya siap kok masuk penjara. Masukin saya aja saya ke penjara. Dia lebih siap masuk penjara daripada saya siap berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah pagi-pagi dan belajar. Itu dia lebih siap. Wah, ini keren sih. Bukan keren ya. Ini kaget sih. Ada seorang anak yang lebih siap masuk penjara dibandingkan masuk sekolah. Lucu nggak? Wah, ini lucu banget. Ada anak yang lebih siap masuk penjara. Saya siap masuk penjara, tapi tidak siap masuk sekolah. Wah, ini kan lucu banget ya. Wah, Let's Go sih lebih baik masuk sekolah ya. Gila sih, ini Farel top. Nah, itu lucu banget sih, ngakak banget. Secondary gain adalah sebuah perilaku yang tanpa disadari ingin mempertahankan keterpurukan. Ini ternyata Farel ini mengganggu gangguan psikolog menurut psikolog ya. Menurut Pak Tommy Cliff gitu. Jadi nama kita adalah secondary gain, yaitu dimana perilaku yang ingin mempertahankan keterpurukan gitu. Jadi semakin terpuruk tuh semakin senang gitu. Aku ditinggal orang tuaku. Dia dikasih jalan mau kebahagiaan. Sepertinya bahagia tidak mendapatkan perhatian. Aku disuruh belajar. Aku haus nih. Aku haus akan perhatian. Kalau disuruh belajar terus, bagaimana aku bisa dapat perhatian dari belajar? Ingin mendapatkan perhatian. Aku candu perhatian. Aku candu orang-orang mengira dan mengasihani aku. Kasihan banget Farel, kasihan banget kamu gitu. Aku candu akan rasa itu. Inilah rasa yang aku inginkan. Belas kasihan dari orang-orang di kolom komentar. Ini menurut psikolog ya, dia bilangnya namanya secondary gain, perilaku di mana dia ingin mempertahankan keterpurukan supaya bisa tetap mendapatkan perhatian atau adiksi yang dia rasakan gitu. Dan ini ada namanya, Let's Go nggak tahu nih 11 ans ini, nggak tahu mungkin staffnya Dr. Richard Lee dia. Dia ini kesel banget sama Farel gitu di postingan story-nya ya. Dia bilang, anak kontol. Nasib lu emang nasib lu, nggak perlu dibahas, setiap orang punya nasib sendiri. Itu benar. Lu dipilih, ditolong, dan nggak dipaksa. Bener, dia nggak pernah dipaksa. Kalau dipaksa sekolah, iya. Juga nggak dijadiin budak. Ya bener, dia nggak dijadiin budak, nggak dijadiin babu juga. Bilang kebanyakan drama, otak kau belajar malu gitu. Belum terbang udah mundur gitu. Memang attitude-nya Farel ini agak-agak ya menurut Let's Go ya. Dari yang dia ngechat, selamat pagi Kut. Kok bilang sama Kak Tania buka WA ya kok. Dih, siapa lu? Pas dia pulang ya ke rumah nenek, tiket pesawat dia biayain, bukan bus lu, pesawat. Farel naik pesawat gitu. Ke bandara, malah tahu-tahu ngilang dan pulang sendiri, takut katanya diantar sampai
selamat secara baik-baik gitu. Bahkan di sini chat-chatnya sama Dr. Richard dan ya adalah chat-chat yang let's go highlight yang poin-poinnya aja menurut let's go ada kejanggalan ya. Bahkan di sini ditanyain loh, Farel pertimbangin mau pindah nggak? Kalau Farel mau sukses, kamu butuh anak tangga yang lebih baik gitu. Tapi dia bilang, Farel takut kak nggak berwawasan lebih luas gitu. Di sini Dr. Richard tuh baik banget ya. Dengan sekolah kamu yang sekarang masuk UI atau Unsri itu sekalipun berat bisa. Bukan nggak bisa Farel. Dengan sekolah kamu yang sekarang itu adalah memberikan kesempatan kamu bisa untuk masuk FKUI gitu. Tapi saya mau masuknya salon kecantikan. Nggak tahu ya. Mungkin kan hobi beda-beda. Dia bilang, jangan banyak ngeluh, yuk daripada ngeluh belajar lagi dari awal gitu. Oh, saya nggak mau dok, saya mau TikTok. Dokter nggak lihat nih konten-konten saya tembus 10.000 views. TikTok yang lebih penting daripada belajar. Ini kepindahan Farel yang dia bilang, Farel tahu kakak baik banget. Farel tahu kak, Farel minta maaf gitu, nggak bisa. Telepon kalau udah free, dia bilang kan, Dr. Richard Lee katanya bilang, ini kabarnya sih Dr. Richard Lee ya, bukti chat itu Dr. Richard Lee. Farel ingin mundur dokter, nggak bisa. Kenapa nggak bisa dokter? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa kak? Gitu. Telepon kalau udah free, kakak udah bilang cuman ada satu jalan gitu, nggak ada pilihan lain. Rame nggak apa-apa ya kak, soalnya lagi di kafe ngerjain tugas. Malah di kafe ngerjain tugas di kos. Ngerjain tugas di kafe ngopi lu. Gimana nggak? Ngerjain tugasnya di kafe, kerjaannya main TikTok. Let's go yakin di kafe dia nggak ngerjain tugas amat, pasti main TikTok juga. Ini pertama kalinya guys, aku ke kafe, aku beli apa macchiato, cappuccino. Nah, apalagi duit dari mana kamu ke kafe, Farel? Pasti dari Dr. Richard Lee kan? Padahal udah diwanti-wanti nih, Farel jangan jadi orang, Farel jadi orang tuh harus balas budi ya Farel, jangan jadi orang jahat. Udah diwanti-wanti banget, Farel jangan jadi orang jahat, itu semangat ya. Telepon kakak dulu, telepon sekarang gitu. Dia nggak mau nelpon Dr. Richard Lee juga dia kabarnya. Dia bilang Farel takut makin kesini makin kehilangan kendali dengan diri Farel. Apa maksudnya itu? Aku makin kesini makin kehilangan kendali. tidak tahan. Kangen cowok di Medan. Kangen teman-teman cowoknya di Medan waktu bermain dulu gitu mungkin. Anda bilang kok kamu jadi nggak sopan, di telepon nggak diangkat. Oh di telepon Dr. Richard Lee nggak diangkat nih. Diajak nego baik-baik nggak bisa gitu. Dr. Richard Lee nanya, kakak salah apa dengan kamu? Farel kira dokter ngangkat adik Farel itu jadi adik-adikan dok. Kan jadi adik beneran ya dok ya? Farel salah sangka. Farel kira kayak di TV-TV gitu, saya angkat kamu jadi adik-adikan. Wah kesempatan nih, jadi adik-adikan kos gratis. Ya bulan belanja LV. Tapi disuruh belajar. Ternyata dia jadi adik beneran. Nggak tahu ya, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi men. Mungkin aja Farel mengira dia akan jadi adik-adikan gitu, tapi jadi adik beneran. Itu kan kaget ya, ternyata aku jadi adik beneran. Aku punya tanggung jawab belajar ya. Ini pertanyaan nih, apakah Farel mengiranya akan diangkat jadi adik-adikan apa gimana? Bener juga, kalau misalnya anakku bilang, "Pak, aku mau berhenti sekolah Pak," padahal baru aja aku bayarin semuanya, pasti aku bentak, pasti aku marahin. Enak aja lu bilang mau berhenti sekolah, lu pikir bayar pakai daun? Nah kan, bener kan omongan Dr. Richard Lee persis omongan dia kemarin. Persis. Dia bilang, kalau ada anak bilang, "Pak, aku mau berhenti sekolah." Ini bukan sekolahnya yang diberhentiin, anaknya yang digampar. Ini enak aja lu udah. Ini masalahnya Dr. Richard Lee punya nama baik ya. Dia udah nelpon ketua yayasan di sana. Anak saya mau masuk sana gitu, anak adik angkat saya gitu. Jadi bantu kan. Nah sekarang 4 hari udah mau pulang dan semua biaya dan lain-lain yang udah dikeluarkan itu. Dan nama baik terutama ya, nama baik dokter kan malu ya. Dan telepon ketua yayasan, terus habis itu tiba-tiba keluar, apalagi sekarang booming di mana-mana. Nama baik Dr. Richard Lee kan malu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bilang, monggo yang mulia Farel. Yang mulia Farel mau berhenti sekolah. Saya siapkan sekarang yang mulia Farel. Masa Dr. Richard Lee harus kayak gitu? Nah menurut kalian gimana nih tentang video kali ini tentang nggak mau masuk sekolah, maunya masuk penjara gitu? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.